Adik-adik sekalian, nah ya, jadi malam ini adalah malam terakhir perkuliahan kita, yaitu perkuliahan ke-14. Salam budi luhur. Bagaimana? Apakah kira-kira ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang mengganjal sehingga ada yang perlu kita diskusikan? Belum ada ya. Jadi karena ini adalah perkuliahan terakhir, mudah-mudahan di perkuliahan terakhir ini akan bisa menambah wawasan dan setidaknya bisa merangkai dari pertemuan pertama hingga terakhir ini ya. Oke, adik-adik sekalian, dalam pertemuan terakhir Bapak akan kembali menjelaskan bagaimana perilaku konsumen dihubungkan dengan social stratification. Jadi stratifikasi daripada sosial masyarakat konsumen kita sehingga bisa dihubungkan dengan strategi pemasaran seperti yang tercantum pada layar berikut. Nah, ini ada semacam tingkatan kelas konsumen, baik yang merah maupun yang biru ya. Untuk yang merah ini ada kelas menengah atas ya. Ini dari hasil survei ada sekitar 12,5%. Sedangkan kelas menengah ada 36% dan target untuk kelas para pekerja itu kalangan buruh itu lebih besar lagi ya. Itu sekitar 38%. Nah, untuk kelas menengah ke atas ini akan membentuk yang kita sebut dengan gaya hidup menengah ke atas. Kemudian dari 12,5% itu juga akan membentuk kelas gaya menengah ke atas. Ini maksudnya dengan masalah-masalah seperti ini, alangkah baiknya kita selaku penjual harus mengetahui bagaimana pelayanan kita bagi masyarakat atau bagi konsumen untuk menengah ke bawah, kelas menengah dan menengah ke atas itu seperti apa. Alangkah baiknya kita tidak membeda-bedakan siapapun konsumen kita dengan penghasilan berapapun, itu kita harus berikan pelayanan yang terbaik. Samalah seperti kami selaku tenaga pendidik harus memberikan sistem pembelajaran yang terbaik bagi Anda semua mahasiswa sekalian, karena mahasiswa adalah customer bagi kami, sehingga nanti akan membentuk perilaku customer yang baik, yang positif, dengan aura yang baik, dengan output yang baik ya, tentang bagaimana dosen-dosen yang bagus dari Atma Luhur dengan media pembelajarannya yang bagus, sistem komunikasi interaksinya yang baik, kemudian mampu menyerap ilmu dari dosen-dosennya ya. Nah, ini semua tentunya akan membentuk perilaku konsumen yang sifatnya pertama Michelot ya, istilah dari sana ya. Kemudian ini untuk yang mereka menengah dan ke atas. Kemudian untuk kelas menengah itu disebut dengan Budweiser. Itu artinya di sini ada semacam perilaku konsumen di mana untuk yang menengah ke atas ini dia tidak peduli dengan harga seberapapun, semahal apapun, biasanya dia tidak peduli. Yang penting quality is the first. Kualitas itu yang utama. Tapi menengah sudah beda lagi. Kualitas itu perlu, tapi juga harga juga perlu pertimbangan. Beda sekali dengan mereka yang kalangan pekerja menengah ke bawah. Mereka kualitas itu ketika barangnya itu bisa di substitution artinya bisa dialihkan, bisa diganti ketika sama, ya kualitasnya juga nggak kalah juga. Yang penting harganya murah, mereka akan melakukan pembelian. Nah, ini perilaku seperti ini harus kita ketahui. Nasuh budaya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa produsen atau penjual dapat mengenal lebih mendalam apa yang menjadi sesungguhnya
keinginan konsumen dengan mengetahui perilaku pasar yang unik, gitu ya. Yang unik, ya, unik itu bisa dilihat dari pendapatannya, bisa dilihat dari cara komunikasinya, kemudian posisinya di tengah masyarakat. Nah, secara individual kita bisa melihat bagaimana sih kebiasaan inti yang dimiliki oleh konsumen, baik yang inti maupun yang subnya. Contohnya begini ya, untuk melayani konsumen kalangan remaja, inti kebiasaan mereka itu orangnya cuek. Orangnya cuek, dia tidak peduli harga berapapun. Itu yang secara umum bisa kita pelajari perilaku daripada konsumen kalangan remaja dari segi usia ya. Namun secara digital, kalau kita perhatikan beberapa informasi digital yang bisa kita ambil dari sosial media maupun studi empiris, tapi sebaiknya studi empiris yang saya katakan di sini ya, bahwa yang lebih mendetail lagi, mereka itu cuek itu artinya yang penting bagi mereka itu instan, maunya cepat, tidak repot, dan tidak menyusahkan mereka. Ya, jadi keinginan mereka tercapai. Kemudian nilai-nilai dan norma-norma. Kalangan remaja itu tidak menginginkan adanya segala sesuatu itu yang penuh dengan skat, penuh dengan batasan-batasan. Mereka ingin free, sesuai dengan alam pikirnya, meskipun mereka masih labil ya. Nah, di sini juga untuk di bawahnya mungkin lebih spesifik. Kalangan remaja itu menganggap dirinya punya opini sendiri dan segala macam. Sehingga di sini ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau yang umum, maka perlu kita memproduksi, menghasilkan atau menjual produk yang sifatnya mass production, yang bebas, umum, tidak perlu ada pilihan. Tapi yang banyak pilihan, yang unik, misalnya saja kalangan remaja cewek beda dengan kalangan remaja yang cowok. Maka perlu kita perhatikan pasar yang unik itu seperti apa. Pasar yang khas itu seperti apa. Khas dalam artian kita mengetahui perilaku konsumen dengan cara yang lebih mendetail. Contohnya untuk konsumen cewek, dia menginginkan adanya produk-produk yang lebih bersih, lebih berapi. Misalnya makanan, selain enak, ya enak itu nomor satu ya. Tapi kalau higienitasnya nggak ada, biasanya akan ditinggalkan. Nah itu kalau cewek. Tapi bagaimana kalau konsumen yang cowok, itu yang penting tidak terlalu memperhatikan kerapian, yang penting lezat, makannya enak, itu sudah pasti gitu ya. Nah contoh lain, nah begini. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dilihat dari pasar market yang umum. Misalnya saja kita ingin berjual mobil. Dari hasil survei yang ada, mobil bagi masyarakat yang tidak terlalu ambil pusing ya, masyarakat umum, konsumen umum, adalah mobil yang minibus, bisa dipakai untuk keluarga. Tapi kalau yang anak remaja, konsumennya remaja, dia kepingin yang unik. Ada hal yang bisa membanggakan dirinya, yaitu ada style. Misalnya saja mobil, tidak mobil keluarga atau EVP, tapi orang-orang remaja ini, konsumen remaja menginginkan adalah mobil yang penuh dengan gaya, style. Yang kecil mungil, tapi funky dan segala macam. Jadi ini adalah segala sesuatu yang unik gitu ya. Tujuannya adalah jika kita menjual produk jasa yang semenarik mungkin, maka kita akan bisa merayu konsumen untuk mampu dan membeli produk kita. Nah ini contoh ya. Ini ekspresi adalah kalangan kaula muda. Ya, daripada dia membuat onar di luar, lebih baik disediakan semacam dinding. Nah ini adalah bentuk pemasaran kita. Perilaku anak muda itu senang bercoret-coret di dinding, senang berkreativitas dan berinovasi. Ini sudah takdirnya gitu ya. Kemudian dari segi masalah budaya etnis itu yang lebih spesifik lagi adalah lebih mengarah kepada etnik ya. Di sini produknya itu seperti apa, lebih banyak kepada hal-hal yang lebih umum. Kemudian aktivitasnya seperti apa, bagaimana pola belanjanya, media yang digunakan itu seperti apa sih ya. Kalau anak muda sekarang senang dengan belanja
secara online. Ditambah lagi dengan adanya infrastruktur pengiriman barang dengan beberapa media-media lain seperti Gojek, Maxim, ada kemudian ada Grab dan segala macam ya. Jadi berbagai kemudahan di zaman sekarang itu justru membuat konsumen itu semakin dimanjakan. Nah, kemudian dari segi produk ada consumer goods. Consumer goods adalah produk yang murah, mudah didapat dan ada di mana-mana, seperti adalah pasta gigi, sikat gigi, soap, ada sabun dan segala macam. Kemudian perlu juga kita perhatikan bahwasanya konsumen berperilaku bagaimana menggunakan media. Media yang digunakan itu apa? Sebaiknya adalah media massa yang mudah dikenal dan dekat dengan konsumen. Pemasaran pada masyarakat yang tertuju pada etniknya. Lain kita berjualan di desa dengan di kota itu tentu berbeda ya. Nah, jadi akulturasi. Nah, ini contoh produk terakhir ya pada program kita 14. Ini contoh produk yang universal. Zaman saya kecil, era 80-an, kita tidak mengenal yang namanya Coca-Cola. Kita tidak mengenal yang namanya Sprite, tapi lebih mengenal namanya Pepsi dan 7-Up. Nah, saya ingat sekali itu ya. Nah, minuman ini adalah minuman yang bisa diterima oleh konsumen dari berbagai macam usia, dari berbagai macam level. Level itu artinya ada yang menengah ke atas. Bagaimana produk itu bisa diterima ya? Cari cita rasa yang secara umum bisa diterima. Oke, baik adik-adik sekalian, karena waktu sudah habis. Terima kasih sekali telah menyimak dan memperhatikan perkuliahan dari awal hingga akhir ini, dari perkuliahan pertama ke perkuliahan ke-14 tentang perilaku konsumer atau consumer behavior. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar dan mudah-mudahan cepat selesai ya. Terima kasih dan salam budi luhur.